Halo, makasih masih bersama Bang Hikam di channel Alur Film. Pada cerita Dragon Ball Super kali ini, setelah turnamen kekuatan berjalan beberapa menit, nampak kalau sebagian besar para petarung sudah mulai keluar dari arena pertarungan dan hanya menyisakan sebagian saja, di mana petarung yang masih memiliki jumlah terbanyak adalah alam semesta ke-7, sementara yang memiliki jumlah paling sedikit adalah alam semesta ke-11 yang hanya menyisakan 3 orang saja. Di sini, Virus masih mewaspadai petarung dari alam semesta ke-11 yang masih tersisa 2 orang, karena 2 petarung itu sama sekali tidak terlihat dan memiliki kemampuan yang cukup merepotkan. Kemudian kita akan diperlihatkan Dispo yang sedang bertarung melawan salah satu makhluk berlendir, di mana makhluk itu benar-benar membuat Dispo cukup kerepotan, namun dia berhasil menghalau makhluk itu dan menembakkan tembakan laser hingga tubuhnya menjadi hancur. Kemudian Dispo berniat untuk mengakhiri pertarungan ini dengan menendang makhluk itu untuk keluar dari arena pertarungan. Ketika tendangan berhasil dilancarkan, ternyata semua ini adalah jebakan dari makhluk itu untuk membuat Dispo lengah. Makhluk itu segera melilit tubuh Dispo dengan menggunakan tubuhnya dan kemudian membanting tubuh Dispo hingga membuatnya tak berdaya. Melihat Dispo yang saat ini sedang terpojok, pada akhirnya Jiren akan turun tangan untuk menghadapi makhluk itu sendiri. Merasa tertantang, makhluk itu pun akan segera menghadapi Jiren. Kemudian makhluk itu segera membesarkan tangannya untuk menghajar Jiren dan menggeprek tubuhnya. Namun dengan satu kali pukulan saja, Jiren berhasil mengantarkan makhluk itu kembali ke kursi penonton. Goku yang melihat kekuatan dari Jiren yang begitu luar biasa, dia pun sampai terkejut dan juga ketakutan. Sementara itu, di sisi lain, Master Roshi tiba-tiba diserang oleh Frost. Goku yang mencoba untuk membantunya, dia malah dihadang oleh si endut dari alam semesta kedua. Nah, ternyata di sini rencana Frost sebenarnya adalah mengincar satu persatu petarung dari alam semesta ke-7 untuk mengeluarkannya. Kakek Muten Roshi pun langsung meningkatkan aura kekuatannya yang membuat kali ini mereka pun harus melakukan jual beli pukulan yang sangat sengit. Namun tetap saja kekuatan Frost masih berada unggul daripada kakek Muten Roshi, yang membuat kakek Muten Roshi harus dihajar oleh Frost sampai membuatnya terpental.
Namun tiba-tiba kakek mutant Roshi langsung bangkit dari jatuhnya. Kemudian dia menggunakan jurus Mafuba untuk menyegel Frost. Nah di sini Frost yang menerima serangan dahsyat dari kakek mutant Roshi membuatnya tak berdaya dan hampir saja masuk ke dalam kendi penyegel. Namun karena energi dari kakek mutant Roshi yang sebelumnya telah habis akibat bertarung melawan beberapa petarung membuatnya gagal untuk melakukan penyegelan. Namun dari hal tersebut membuat Frost menjadi sangat ketakutan dengan teknik penyegel milik kakek mutant Roshi. なかなか難しいものです。相手が死なないようにというのはこれはまた負け無念じゃ。 Frost yang kesal berniat untuk segera menghabisi kakek mutant Roshi. Namun sebelum itu dia berniat untuk menyiksanya, di mana Frost menembakkan tembakan laser secara bertubi-tubi kepada kakek mutant Roshi yang membuatnya semakin lama semakin terpojok. Dan kali ini Frost berniat untuk melubangi jidat dari kakek mutant Roshi untuk segera menghabisinya. Di saat kakek mutant Roshi sudah terpojok, tiba-tiba Vegeta langsung datang dan berhasil melancarkan sebuah pukulan kepada Frost hingga membuatnya terpental. Kemudian dia pun berniat untuk segera menghabisi Frost dan mengeluarkannya dari arena pertarungan. Namun Mageta langsung datang dan menyerang Vegeta. Kemudian Vegeta segera berubah menjadi Super Saiyan dan langsung menyerang Mageta. Namun Frost juga ikut datang membantu Mageta, yang kali ini Vegeta harus dikeroyok oleh dua orang sekaligus. Di sini kakek mutant Roshi yang merasa berutang budi kepada Vegeta akibat dia yang telah menyelamatkannya berniat untuk menggunakan jurus Mafuba agar bisa menyegel Mageta. Kemudian dia pun segera mengarahkan jurus Mafubanya itu kepada Mageta. Namun Frost langsung muncul dan segera mengendalikan jurus Mafuba itu. Ternyata Frost juga bisa mengendalikan jurus Mafuba dan kemudian mengarahkannya kepada Vegeta. Nah di sini nampak kalau Vegeta tak bisa berbuat apa-apa ketika dirinya harus disegel oleh Frost ke dalam kendi penyegel.
Kemudian akhirnya Frost berhasil menyegel Vegeta ke dalam kendi ini, dimana akhirnya dendam Frost selama ini kepada Vegeta berhasil terbalaskan. Tidak berhenti sampai di situ, Frost pun segera menyiksa kakek mutan Roshi dengan menggunakan tembakan laser yang membuat kakek mutan Roshi semakin lama semakin tak berdaya. Di saat-saat terdesak ini, kakek mutan Roshi segera mengeluarkan sebuah laser tipuan yang berhasil menghancurkan kendi penyegel milik Vegeta. あのマフバという技は最高です。憎くて仕方がなかったベジータ。わしのせいでベジータをあなたにはもう用はありませんよ。ざまですね。 Menyadari hal itu, di sini Frost pun mencoba untuk menahan kendi penyegel itu agar Vegeta tidak keluar. Namun semuanya sudah terlambat. Vegeta berhasil keluar dari dalam kendi penyegel dengan amarah yang sangat membara. Nah, di sini Mageta yang sebelumnya telinganya disumpal oleh sebuah batu langsung dihancurkan oleh Vegeta. Frost yang merasa ketakutan, dia pun segera melarikan diri dari tempat tersebut. Kemudian Mageta lah yang harus menerima semua amarah dari Vegeta yang membuatnya akhirnya keluar dari arena pertarungan. Mageta-san, なんとかクズ鉄クソや次は貴様だ。まんまとやられましたか。私は Vegeta yang melihat kalau kakek kura-kura saat ini sudah sangat kelelahan meminta kepadanya untuk menyerah saja, karena sepertinya dia sudah tak bisa lagi untuk melanjutkan pertarungan dan meminta kepada kakek mutan Roshi untuk menyerahkan sisanya kepadanya. Kemudian kakek mutan Roshi pun segera keluar dari arena pertarungan. Dari awal pertarungan, kakek mutan Roshi sudah berjuang dengan sangat keras dan inilah waktu yang tepat baginya untuk menyerah agar dirinya tak mati. Perjuangan dari kakek mutan Roshi untuk mengalahkan para petarung dari alam semesta lain memang tidak bisa untuk diremehkan. Bahkan di sini Virus pun mengapresiasi perjuangan dari kakek mutan Roshi kalau dia adalah petarung yang sama sekali tidak mengenal kata menyerah dan memiliki pengalaman yang sangatlah banyak. Walaupun begitu, pertarungan di turnamen kekuatan akan terus berlanjut di antara para peserta turnamen yang masih tersisa. Dan kali ini Goku akan bertarung melawan Ribrianne. Dan alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini pun bersambung di sini. Bagaimanakah kelanjutan dari alur cerita Dragon Ball Super Part kali ini? Tonton saja kelanjutan ceritanya di channel Alur Film, channelnya anime masa kini.